Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Rombel 3, akan mempresentasikan tentang hard skill dan soft skill. Sebelumnya, saya akan membacakan nama anggota dari kelompok 1, yaitu ada Najmi Fajrul Imani dengan NIM 15114190097, Betalia Kriscahyani 15114191109, Tisha Dama Atmaja 15114191116, Muhammad Robiul Hasan dengan NIM 15114191123, Heidi Rufaki dengan NIM 15114191128, Brian Nova Lesmana dengan NIM 15114191130, dan saya, Sherlita Astrid Fitria Christine dengan NIM 15114191137. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang pengertian dari hard skill. Menurut Alison Doyle, seorang pakar di bidang karir dan pencarian data, menjelaskan bahwa pengertian dari hard skill adalah suatu kemampuan yang bisa dipelajari, dievaluasi, dan diukur. Contohnya yaitu seperti kemampuan dalam teknologi komputer, analisis data, pemasaran, sertifikasi dan lisensi, dan lain sebagainya. Robbins di dalam Benjamin Molan 2014 berpendapat bahwa pengertian dari hard skill disamakan dengan kemampuan intelektual atau intellectual ability, yang artinya adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk menentukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Sinarwati 2014 mengartikan hard skill dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan teknis yang melekat atau dibutuhkan untuk profesi tertentu. Contohnya, seperti insinyur mekanik membutuhkan keterampilan bekerja dengan permesinan. Berbeda dengan programmer yang harus menguasai teknik pemrograman dengan bahasa tertentu. Lalu, Fahrunisa 2015 berpendapat bahwa hard skill merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengayaan teori yang menjadi dasar pijakan analisis atau sebuah keputusan. Selanjutnya, ada dari Alam 2015 menjelaskan bahwa pengertian dari hard skill adalah suatu bentuk pengetahuan maupun kemampuan teknis yang dimiliki seseorang. Pengetahuan teknis meliputi pengetahuan dibutuhkan untuk profesi tertentu dan mengembangkannya sesuai dengan teknologi, mampu mengatasi masalah yang terjadi serta menganalisis. Suharjono 2014 berpendapat bahwa terdapat hubungan antara hard skill dengan technical skill yang dapat diterjemahkan dalam dua hal, yaitu yang pertama, pure technical knowledge or functional skill, yang berarti pengetahuan teknis murni atau keterampilan fungsional. Dan yang kedua yaitu skill to improve the efficiency of technology, that is improvement or problem solving skill, yang berarti keterampilan untuk meningkatkan efisiensi teknologi, yaitu peningkatan keterampilan atau keterampilan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, dari beberapa pengertian oleh para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari hard skill adalah suatu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki individu yang didapatkan dari proses belajar, berlatih, dan hasil evaluasi, yang mana skill atau keterampilan tersebut sesuai dengan bidang profesinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian soft skill. Pengertian soft skill menurut para ahli yang pertama, menurut Snell dan kawan-kawan dalam Masneh dan Pepet. Soft skill didefinisikan sebagai keterampilan yang berkaitan dengan sifat kepribadian dan sikap yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua, menurut Towdary dan Ponuru dalam Setiani dan Resto, mengemukakan bahwa soft skill berkaitan dengan kepemimpinan,
mengelola orang lain, keterampilan interpersonal, kemampuan berbahasa, dan kebiasaan pribadi. Ketiga, Wallace dalam Kesembilan menyarankan soft skill mengacu pada ciri-ciri kepribadian, sosial, dan kebiasaan perilaku, meliputi kemampuan untuk memfasilitasi komunikasi, melengkapi hard skill atau pengetahuan, berbeda dari konteks ke konteks, dan merupakan persepsi individu. Keempat, Sailah dalam Dikti mendefinisikan soft skill sebagai keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, interpersonal skill, dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri, personal skill, yang mampu mengembangkan secara maksimal unjuk kerja atau performance seseorang. Terakhir dari Elvindri menyatakan soft skill sebagai suatu keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk diri sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan pencipta. Dapat disimpulkan bahwa soft skill merupakan kemampuan yang melekat pada diri seseorang, dapat dikembangkan dengan maksimal dan digunakan dalam dunia pekerjaan sebagai pelengkap dari kemampuan hard skill. Lanjut jenis-jenis soft skill. Ari Wibowo dalam Hamidah membedakan soft skill menjadi dua jenis, yaitu interpersonal skill dan intrapersonal skill. Yang pertama, interpersonal skill, yaitu keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain. Interpersonal skill meliputi communication skill, relationship building, motivation skill, leadership skill, self-marketing skill, negotiation skill, presentation skill, dan public speaking skill. Yang kedua ada intrapersonal skill, yaitu keterampilan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri. Intrapersonal skill sendiri di dalamnya meliputi transforming character, transforming values, change management, stress management, time management, creative thinking process, accelerate learning techniques, goal setting, dan life works. Baik, kemudian ada perbedaan dari hard skill dan soft skill. Perbedaannya sebagai berikut. Baik, perbedaan yang pertama, hard skill itu dilihat dari EQ atau kecerdasan intelijensinya. Misal dari matematika, keahlian komputer, dan juga analisis data. Kemudian kalau soft skills dilihat dari kecerdasan emosional, misalnya mengidentifikasi, terus lagi kontrol diri dan mengukur. Kemudian yang kedua itu perbedaannya adalah hard skill bisa dilatih, misalnya seperti kursus bahasa asing, musik, dan lain-lain. Kemudian jika soft skill itu bisa dilatih, namun sudah termasuk dari atribut bawaan individu, misalnya dengan kemampuan mengatur waktu yang berbeda-beda. Jadi setiap individu itu memiliki kemampuan soft skill, yaitu seperti mengatur waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya, next. Oke, yang ketiga itu hard skill itu dapat dibuktikan, dan hard skill biasanya ditulis dalam CV. Sedangkan kalau soft skill sendiri tidak bisa atau tidak serta-merta ditulis dalam CV. Kemudian yang kelima, hard skill itu dapat dipelajari di bangku sekolah dan pendidikan. Seperti yang dilihat tadi, hard skill itu berdasarkan EQ ataupun tingkat intelijensi orang. Jadi bisa diajarkan juga di bangku sekolah. Kemudian kalau soft skill sendiri tidak dipelajari di bangku sekolah dan pendidikan. Kemudian ada hard skill itu merupakan keterampilan teknis, yaitu bisa dilihat langsung dan dipraktikkan. Sedangkan kalau soft skill itu termasuk keterampilan non teknis, jadi tidak bisa dibuktikan secara langsung atau secara alami dari individu. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara meningkatkan hard skill. Ya, untuk yang pertama ini ada praktik secara langsung. Ya, semakin berlatih dengan keras, maka keahlian yang akan kamu miliki akan berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh itu, misalkan kamu mempunyai keahlian dalam mengoperasikan Microsoft Word, lalu latihan secara rutin terus-menerus, maka akan semakin mahir mengoperasikannya.
Lalu jangan lupa membuat jadwal latihan khusus agar semakin teratur. Lalu bisa next. Nah, yang kedua ini ada meminta kritik dan saran. Jangan sungkan untuk meminta kritik dan saran kepada orang-orang yang sudah lebih dulu mahir di bidangnya. Entah itu teman, rekan kerja, atau keluarga dan sahabat. Lalu dengan begitu kita akan tahu letak kekurangan apa yang kita miliki dan dapat memperbaikinya. Lalu selain meminta kritik dan saran, kita juga perlu meminta rekomendasi terkait bagaimana cara paling efektif dalam meningkatkan hard skill. Secara perlahan akan menguasai dengan baik apabila dilakukan dengan konsisten. Yang ketiga ini adalah mengikuti kursus online. Penting bagi kita untuk belajar memperdalam hard skill dengan belajar online. Banyak kursus online yang saat ini telah banyak bertebaran di mana-mana. Kursus online ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk mengasah hard skill. Sebab dengan terus belajar maka wawasan kita akan terus bertambah. Oke, misalkan kamu sedang ingin belajar mengisi skill tentang finance, maka kamu bisa mengikuti kursus online yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola keuangan, accounting, dan lain sebagainya. Oke, bisa di next, tolong. Nah, yang terakhir ini adalah mengejar pendidikan tinggi. Cara lain untuk meningkatkan kemampuan ini adalah dengan menempuh gelar yang kita minati sampai ke pendidikan tinggi. Sebagai contoh, jika kita menjadi seorang yang ahli di bidang komputer, maka kita bisa menempuh pendidikan di dalam bidang ilmu komputer hingga S2 atau bahkan S3 sekalipun. Pasalnya, sebagian besar pendidikan di universitas akan memberikan keterampilan yang kita butuhkan sesuai dengan bidang yang ingin kita kuasai. Baik, yang selanjutnya ada cara untuk meningkatkan soft skill, antara lain yaitu yang pertama menentukan soft skill apakah yang ingin ditingkatkan dengan melalui sebuah latihan agar dapat menimbulkan sikap disiplin dalam menjalankannya, seperti manajemen waktu dengan baik dan komunikasi. Yang kedua ada mengamati soft skill yang positif dari orang lain dengan cara mengamati suatu pergerakan dari seseorang, kemudian dapat ditiru dan menerapkannya pada kemampuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga ada menetapkan pencapaian, biasanya dapat diketahui dengan cara bertanya secara langsung kepada rekan kerja, serta tidak lupa dengan meminta saran dan kritik kepada orang lain. Yang keempat ada menemukan tempat pembelajaran, bisa melalui buku, podcast, webinar, dan lain-lain yang berbayar maupun yang gratis. Kemudian ada cara meningkatkan soft skill pada mahasiswa, yaitu dengan yang pertama, aktif mengikuti organisasi. Yang kedua ada belajar mengatur waktu seperti biasanya mengatur waktu antara akademik dan organisasinya. Kemudian yang ketiga ada rajin mengikuti workshop dan webinar sebagai sarana untuk melatih kemampuan komunikasi dan mampu memberikan motivasi. Kemudian yang keempat ada mengikuti outbound, di mana biasanya membutuhkan kerjasama yang tinggi dalam suatu kegiatan outbound tersebut. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dan implementasi hard skill. Manfaat hard skill ini tidak kalah penting dengan soft skill yang bisa meningkatkan produktivitas serta efisiensi Anda dalam suatu pekerjaan. Dalam hal ini diperlukan keahlian khusus yang bisa diandalkan oleh seseorang dalam mendukung keberhasilan pekerjaannya. Hard skill lebih berfokus pada tindakan nyata berupa proses menyelesaikan suatu tugas yang menjadi tanggung jawab Anda. Kemudian implementasi hard skill. Implementasi hard skill sendiri dapat dilakukan secara teratur yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keahlian. Ini adalah dengan mempraktikannya secara teratur dan konsisten. Yang kedua, minta kritik dan saran
Jangan sungkan meminta kritik dan saran kepada teman, rekan kerja, atau bahkan keluarga sekalipun. Kemudian yang ketiga, ikut kursus online atau offline untuk terus belajar dan memperdalam hard skill itu sendiri sehingga tidak berhenti di situ-situ saja. Kemudian yang keempat yaitu mengejar pendidikan tinggi. Cara lain untuk meningkatkan kemampuan ini adalah dengan menempuh gelar yang kamu minati sampai pendidikan tinggi, bahkan sampai ke profesor. Berikutnya yaitu tentang manfaat soft skill. Soft skill dapat bermanfaat bagi siapa saja, baik dalam aspek bisnis maupun kehidupan sosial. Manfaat terbesar soft skill adalah untuk mendukung profesional dalam berbisnis. Menurut Kaipa dan Milus tahun 2005, menyatakan bahwa soft skill adalah kunci untuk meraih kesuksesan, termasuk di dalamnya ada kepemimpinan, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, komunikasi, kreativitas, kemampuan presentasi, kerendahan hati, dan kepercayaan diri, kecerdasan emosional, integritas, komitmen, dan kerjasama. Next. Berikut adalah implementasi dari soft skill. Yang pertama, pikiran serta perkataan yang positif. Implementasi soft skill yang pertama adalah berpikiran serta berkata-kata internal yang positif pada orang-orang di sekitarnya. Pikiran serta perkataan internal yang positif sendiri tentu sangat penting di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan dunia kerja tentu sangat membutuhkan orang-orang atau karyawan yang mempunyai pikiran serta perkataan internal yang positif untuk kemajuan atau keberhasilan dari perusahaan, dan dalam sehari-hari perkataan yang positif dan pikiran yang positif akan menjaga kerukunan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, beradaptasi dengan orang lain. Mudah beradaptasi dengan orang lain menjadi salah satu implementasi soft skill. Kemampuan yang satu ini tentu sangat diperlukan di dunia kerja, karena dengan kemampuan ini, yaitu mudah beradaptasi dengan orang lain, akan mempermudah proses pekerjaan berlangsung. Yang ketiga, tahu kapan harus diam. Tahu kapan harus diam ini menjadi salah satu contoh implementasi keterampilan soft skill yang dapat diartikan akan menahan ucapan yang dikeluarkan saat sedang merasa kecewa atau marah. Kemudian yang keempat, kemampuan mengukur waktu. Kemampuan mengatur waktu. Kemampuan mengatur waktu menjadi salah satu implementasi soft skill yang sangat penting diterapkan oleh seperti setiap orang. Seperti halnya mengerjakan hal yang prioritas terlebih dahulu dan selalu tepat waktu. Kemudian yang terakhir, kemampuan dalam memimpin. Contoh implementasi dalam memimpin adalah memberikan motivasi kepada orang terdekatnya untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, sehingga dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi kelompok kami. Baik, sekian presentasi dan bermanfaat. Terima kasih.